Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian dimanapun Anda berada. Sebelum kita menikmati renungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas hari baru yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari dan kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan atas hidup kami. Terima kasih buat nafas hidup, kesehatan, pertolongan, dan perlindungan Tuhan sampai saat ini atas hidup kami. Sekarang kami rindu menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, tolonglah kami untuk boleh lebih lagi memahami kebenaran firman-Mu. Dan mampukanlah kami untuk melakukan setiap perkataan-Mu dan kami boleh mengalami kuasa firman-Mu yang dahsyat itu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap, kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pada hari ini adalah iman yang ilahi. Firman Tuhan terambil dari Markus pasal 11 ayat 22 yang berbunyi, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Ada perbedaan yang besar antara iman kita dengan iman Yesus. Iman kita ada batasnya. Banyak orang tiba di sebuah tempat di mana mereka berkata, Tuhan, saya sudah percaya sampai sejauh ini. Sekarang saya sudah tidak sanggup lagi untuk melangkah lebih jauh. Saya sudah menggunakan seluruh iman yang saya miliki. Dan saya harus berhenti sekarang dan berdoa untuk memohon Tuhan mengaruniakan lebih banyak lagi iman. Puji Tuhan kita masih punya iman. Namun ada jenis iman yang lain. Saya ingat suatu hari ketika saya berada di Inggris Utara dan mengunjungi orang-orang sakit. Saya dibawa ke sebuah rumah di mana ada seorang wanita muda terbaring di kasur. Akal sehatnya sudah lenyap. Ia hanya memanifestasikan kuasa setan dan saya mengetahuinya. Suaminya masuk ke kamar itu sambil menggendong bayi mereka dan mencium istrinya. Saat itu juga sang istri melemparkan tubuhnya ke sisi lain dari ranjang itu, sebagaimana layaknya orang yang sakit jiwa dan tidak menyadari kehadiran suami maupun anaknya. Pemandangan itu sangat menyedihkan. Kemudian suaminya mencoba mendekatkan bibir bayinya kepada sang ibu. Namun wanita itu sekali lagi merespon dengan liar. Lalu saya bertanya kepada wanita lain yang ada di sana, apakah kalian sudah meminta pertolongan dari orang-orang? Oh ya, kami sudah mencoba segala cara, jawabnya. Lalu saya berkata, sudahkah kalian mencoba pertolongan rohani? Sang suami dengan marah menjawab, pertolongan rohani? Anda pikir kami tetap percaya kepada Allah setelah 7 minggu kami tidak bisa tidur karena kondisi yang gila ini? Anda keliru. Anda datang ke rumah yang salah. Pernyataan itu justru membuat saya semakin berbelas kasihan kepada wanita ini. Kemudian dengan iman saya mulai menembus sorga lewat doa. Saya tidak pernah melihat orang mendapatkan hasil saat doanya berdasarkan hawa nafsu. Anda hanya akan mendapatkan hasil dari Allah saat doamu menembus sorga dengan iman. Karena iman mengambil semua jawaban yang sudah disediakan Allah. Saat saya melihat di hadiratnya bahwa iman saya terbatas, datanglah iman yang lain itu, iman Yesus. Iman yang tidak bisa disangkal, iman yang sanggup merebut janji-janji Allah, iman yang percaya penuh kepada seluruh perkataan Allah. Dan dari hadiratnya itu, saya kembali ke bumi. Namun, saya bukan lagi orang yang sama dalam menghadapi persoalan tersebut. Di dalam nama Yesus, saya berubah menjadi manusia dengan iman jenis lain yang sanggup menggoncangkan neraka. Saya berkata, keluar darinya di dalam nama Yesus. Maka wanita itu berguling dan tertidur 14 jam lamanya, lalu bangun dan sembuh total. Oh saudaraku, ada iman yang kita miliki,
Tetapi Yesus terlebih rindu membawa kita ke posisi yang serupa dengannya, di mana kita berhenti sebagai kita, sehingga imannya yang mengambil alih. Allah harus memiliki hak penuh atas jalan-jalan kita, pikiran, dan tujuan-tujuan kita. Anda harus mengizinkan Tuhan untuk mendapatkan hak penuh atas seluruh hidup Anda. Maka Anda akan menyaksikan sendiri bagaimana Allah bekerja dengan ajaib melalui hidup yang diserahkan total kepadanya, melalui iman yang percaya penuh kepadanya. Itulah iman yang ilahi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa. Kami mau memiliki iman seperti Yesus. Bentuklah kami semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Ambillah seluruh hidup kami sepenuhnya untuk Engkau pakai seturut kehendak dan rencana-Mu saja. Karena kami sadar kami sudah Engkau beli dan harganya sudah lunas Kau bayar dengan darah yang mahal, darah Putra-Mu Yesus Kristus di kayu salib itu. Kami tahu bahwa iman kami sering terbatas ketika menghadapi berbagai persoalan. Karena itu kami mau terus belajar lewat doa yang menerobos sorga dan masuk ke hadirat-Mu, memohon iman yang lebih kuat, iman yang serupa dengan Yesus, iman Tuhan Yesus. Kemudian ketika kami kembali ke bumi, kami menang menghadapi segala tantangan dan persoalan di hidup kami dan nama-Mu dipermuliakan. Kami terima jawaban doa pada hari ini lebih dari yang sanggup kami pikirkan dan doakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Saya yakin dan percaya kita sudah diberkati berlimpah-limpah oleh kuasa firman Tuhan yang ajaib. Sampai jumpa lagi dalam renungan yang akan datang. Kasih Bapa dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai Anda sepanjang hari ini, dan menjadikan berhasil segala yang Anda kerjakan bagi kemuliaan-Nya. Haleluya!